Ya udah, saya rekam ini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini yang sudah hadir dalam undangan saya Zoom meeting pagi ini. Acaranya di situ saya tulis adalah ulang tahun Kakung. Ya, Kakung hari ini ulang tahun, usianya udah 71. Bukan ini Ya, sudah tidak muda lagi. Jadi Kakung lahir tahun 1950 pada hari ini. Jadi 71 tahun yang lalu. Ya, semoga Kakung masih bisa tetap sehat, tetap bisa menjalani hidup di masa tua ini. Semoga juga tidak ada hambatan apa-apa. Masalah kesehatan Kang Kakung masih dua. Satu adalah mengurus jantungnya. Yang kedua apa ya? Oh, gigi. Gigi mah kecil nggak kecil. Tapi kalau pergi ke dokter gigi serem. Teman-teman saya yang dokter gigi banyak yang mati karena COVID. Ya, terima kasih semua sudah hadir. Dan semoga ini bisa mempertemukan kita. Nah, yang kedua, Ini hadir dong. apa? Ini hadir. Oh ya, ya, terima kasih. Ya. Mas Denny Nggak hadir juga nggak apa-apa, nanti bisa mengikuti melalui rekaman yang aku upload di YouTube ya. Ya wis, ya sekarang pidato bergiliran mulai dari Mas Denny dulu nih. Udah hadir kan ya? Tadi siapa ya yang bilang hadir? Saya. Oke. Ya, saya ngomong satu demi satu urut tua karena bukti belum ada ya nanti aja. Nggak dengar apa-apa saya, Den. Ngomong sepatah dua patah. Ya, silahkan. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, baru hadir. Selamat ulang tahun, Kakung, kakek yang sayang cucu-cucunya ke usia 71. Sehat selalu. Yang terpenting adalah keep wealthy dengan investasi yang akan kita bicarakan nanti, bahwa saham adalah salah satu cara untuk mencapai cita-cita, terutama dalam hal finansial. Tapi yang terutama adalah kakungnya, bapaknya, cucu-cucu dan anak-anak ini sedang ulang tahun dan diberikan kesehatan yang baik, kemudian awet tua. Yang penting tuh bisa awet tua. Saya belum tentu bisa tua pada nantinya. Insya Allah saya juga berharap bisa tua nanti. Amin. Kemudian cucu-cucu dan yang terutama cucu-cucu, ya Kakung ini salah satu contoh yang bisa dilihat bahwa hidupnya sehat, teratur. Pak D atau saya berharap bisa yang lain bisa mengikuti, paling tidak satu atau dua cucu bisa mengikuti jalannya kakungnya bergerak dalam bidang finansial atau saham. Selamat ulang tahun, Kakung. Terima kasih. Tetap sehat, Amin. tetap semangat, Amin. tetap aktif bekerja. Amin. Whatever nanti mau di mana, saya dengar kelihatannya mau coba-coba untuk
bergerak dengan kawan-kawan di tempat lain. Insya Allah cita-citanya tercapai. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan dan doanya. Yang berikutnya Mas Rasid yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melu husband ya. Nunut. Ya, ini momen yang sangat berbahagia sekali. Selamat ulang tahun Kakung, dan di ulang tahun Kakung yang ke-71 ya Kakung ya? Ya. Kakung masih bersemangat untuk membagi finansial terutama saham. Kita sangat berterima kasih sekali, sangat bangga anak-anak, mantu dan cucu-cucu. Semoga nanti yang terutama akan di-share hari ini itu benar-benar bisa dipahami oleh semua, dan Kakung untuk kedepannya terutama di lingkungan keluarga ini terutama. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Mungkin kalau mau nambah, Bunda. Ya, nambahnya sehat terus Kakung, semangat. Semoga bisa menjalani masa tua dengan rileks dan bahagia. Amin. Amin. Ya, terus apa lagi? Ada Dimas, ada Ica. Dim, Kak, giliranmu loh. Dimas, Ica, apa deh wis mau ngetek. Suaranya orang metu nih kene. Ulang tahun ke 71. 71 di Semarang. Siapa aja yang udah? Ya udah toh. Bapak jadi pensiun apa enggak? Pensiun gitu ya tegese. Ya pensiun dari kantor. Ya, saya sudah minta pensiun. Terus ya resignation sebetulnya, pensiun saya udah sekian puluh tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Nah, terus saya sudah kasih suratnya. Sampai sekarang ya nggak ditanggapi, tapi bahwa pensiun seorang direktur itu perlu persetujuan banyak pihak. Ada OJK, ada apa, harus ada pastinya gitu segala ya. Jadi apa enggak belum tahu. Terus di sisi lain ada orang pemodal yang mau bikin sekuritas yang antara lain menawari saya, tapi itu tidak langsung pemodal itu ya. Ya itu saya nanti menjadi apa ya terserah, ya mengalir saja. Tapi ada satu hal yang bisa dipelajari dari sini. Jadi intinya zaman sekarang itu kalau ini ya mau kerja, niat kerja, mau apa, terus itu ya ada aja yang mau nawari ya walaupun belum kejadian ya. Ya itu aja. Kalau menjawab jadi pensiun apa tidak ya itu tadi kamu saya juga nggak bisa jawab. Belum tahu lah, mengalir aja. Ya. Kalau menurut saya bekerja adalah satu kenyamanan karena bisa memanfaatkan waktu dari kehidupan ini. Ya mana aja asal baik dan
berkah gitu aja. Ya, terus dia. Ya udah itu berarti hadiahnya. Jadi pensiun ya hadiah, ada nggak jadi pensiun ya hadiah, kan gitu. Mas, Ya. orang DE arep gabung karo konco-koncone Mas gawe perusahaannya. Ya itu sih yang penting sih cuannya mengalir jauh gitu sampai cucu-cucu lah. Cocok. Ya, kalau ya biar kan cita-cita saya ada yang belum tercapai. Ya, menjadikan cucu saya miliarder. Nah, itu mudah-mudahan bisa tercapai dan saya masih bisa melihatnya. Ya, terus Ica udah ya. Apalagi Ica? Saya sendiri saya mau doain Bapak. Oh ya, ya. Ya. Ya, terima kasih ya. Selamat ulang tahun buat Amin. Bapak. Dengar dari Mas Jenny, apa itu mau usaha sama teman-temannya. Bapak dengan usia 71 masih punya cita-cita gitu loh. Semoga. Ya, kan baik aja. Kan sekarang kelihatannya pembatasnya kan tidak ada. Ya. Bahkan kalau dilihat di video-video itu di Cina terutama ada orang 70, 80 masih olahraga push up yang dengan jari saja itu di mana usia biologisnya dinyatakan masih 20-30 tahun. Ya, yang membatasi kan nggak ada sekarang zamannya. Ya, semoga Bapak selalu sehat saja supaya bisa tetap bekerja, tetap bisa jalani apa yang mau sudah di planning Bapak sama teman-temannya. Semoga sukses, sudah itu aja. Ya, amin, amin. 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 Ya, ini yang angkatan dewasa udah nggak ada lagi ya yang hadir. Angkatan dewasa. Siapa? Ke cucu-cucu ini. Ya, Sasya mana? Ya, cucu yang ada. Ya. Gimana? Selamat ulang tahun Kakung. Amin. Sehat selalu, panjang umur, masih terus semangat kerja bagi ilmu, sama bagi uang buat cucu-cucunya. Amin. Sip, amin. Kok pinter kamu, Nak? Enggak, aku masih nggak tahu. Apa? Duit malah kan dapat angpau. Ya. Terus Aza malu-malu Aza. Aku nggak tahu. Bel dulu mana Bel? Terserah Aza. Abel masih mandi. Oh ya. Terus sekarang Selamat ulang tahun Kakung. Oh, makasih. Oh, udah Anaknya lagi mandi. Kamu si ganteng. Ngomong, Sa. Ucapin sama Sa. Kakung. Selamat ulang tahun Kakung. Kepanjang umur, sehat selalu. Apalagi? Kamu masih nge-game terus? Oh ya. Kalau yang kayak muda-muda kan, Pak. Kalau ya sudah. Ya gak apa-apa, Aza. Iya. Oke, bentar kamu. Gak apa-apa, ayo Za. Zani malu-malu. Aku bingung sih. Nggak tahu tiba-tiba disuruh Dari tadi kan orang-orang Nah, iya, bingung Aza, katanya terakhir aja Za. Oh ya. Ya, sekarang Nafi. Lagi mandi Kakung, Kanafi lagi mandi. Mas saya, Mas saya. Mas saya. Selamat ulang tahun Kakung, semoga sehat selalu, panjang umur. Terus rezekinya rezekinya gede. Terus apa lagi?
Semoga cita-citanya yang sekarang masih tercapai. Apa lagi ya? Apa ya? Nggak jelas. Terus sayang terus sama cucu-cucunya. Kamu siapa sama aku? Nanti aja. Ya udah gitu doang. Oke. Ya, gitu doang. Oke, ya udah, terima kasih. Nafi masih mandi ya? Iya, karena aku masih mandi. Oke. Karena cucunya yang cucunya Kakung itu yang paling tua Sasya. Kan tadi mendoakan supaya banyak rezekinya, supaya membagi uang kepada cucunya. Ya, ya udah. Nanti kepada para cucu itu akan dibagikan. Kung, ke-mute, Kung. Tadi nggak ada suaranya. Ya. Nanti kepada para cucu kan sebentar mati. Kalau ada dua nanti. Aku kayaknya harus nge-mute salah satunya deh. Ya. Udah dengar belum? Udah. Oke. Kan cucunya Kakung ada 7 nih. Sasya, Abel, Asa, Nafi, Masaya, terus Abil, Kila. Ini nggak hadir ya. Nanti Kakung ulang tahun. Kakung bagi satu cucu 250.000. Nah, tapi penggunaannya udah ditentukan, yaitu untuk beli saham IPO. Jadi ini nanti kita bahas habis ini. Bagaimana cara membelinya, bagaimana. Terus Kak Sasya sendiri itu buka akun akhirnya gimana? Belum sempet, Kung. Aku kemarin masih ngadain ospek. Oke. Kalau belum sempat, akun yang pakai akun yang ada. Akunnya Kak Sasya. Ini Kakung tunjukin. Nanti share screen. Ini akunnya. Dan kok mama punya nggak bisa itu sih, Dan? Nggak ada gambarnya. Den. Oh, ini malah. Mana? Tak dong. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Muti masuk. Ya. Itu Muti masuk. Ya udah, saya lanjutin dulu ya nanti. Ini akunnya Kak Sasya ini ya. Akunnya Kak Sasya ini pakai nama Pak Denny Ardianto. Terus yang berikutnya lagi
akunnya Abel itu juga nama Pak Denny Ardianto. Akunnya Asa itu juga nama Pak Denny Ardianto. Jadi kalau pakai akun ini, kalau beli suatu saham di IPO karena namanya sama, itu hanya boleh karena namanya sama. Nanti jadi waktu membeli itu untuk tiga. Jadi Sasya tadi 250, Abel 250, terus Asa juga. Jadi akun ini nanti belinya jumlahnya 750. Ya. Kalau tidak jelas nggak apa-apa. Karena nanti Kakong mau bicarakan dengan Pak Denny. Ya. Oke, sampai itu satu. Oke, sampai itu satu. Yang kedua itu akunnya Kanafi. Jadi sebentar. Nafi. Ini harus self ya. Ini akunnya Kanafi ini. Ya, nanti waktu membeli IPO karena akunnya Mas saya sedang nggak bisa dipakai, uangnya nanti yang untuk Mas saya dan Nafi ditaruh di akun ini aja. Nanti yang apply itu Pak Rasid kan gitu. Itu Pak Rasid kan gitu. Nanti kalau ini biar Kakung yang membicarakan. Dengan Pak Rasid, tapi uangnya yang dibagi tadi ditaruh di sini ya. Terus yang berikutnya adalah satu punyanya April. April. Punyanya Abil itu pakai nama Cindy Damayanti. Nah, nanti
nanti untuk Abil karena ini akunnya ini bisa dipakai nanti yang diajarin apply IPO Taci Cindy ya. Terus nanti yang Kila itu kan yang namanya Ersat, jadi bapaknya. Jadi nanti yang diajari juga Pak Ersatnya. Yang diajari juga Pak Ersatnya. Ya. Jadi gitu. Ya. Jadi gitu. Terus nanti kalau orang jelas ininya masing-masing kakung ini Kangkung bicarakan dengan misalnya Pak Denny, Pak Rasid, Cindy, sama Ersatnya, ya. Terus ini yang berikutnya lagi adalah saham IP-nya apa? Ya. Ini. Wah, Murti makan pepaya enak banget tuh kayaknya. Belum sarapan. Dari pagi jam 6 pagi sampai sekarang baru selesai bikin di dapur klutek-klutek bikin nasi kuning sendiri. Ini udah kelihatan di situ ya. Di website itu ada ini untuk semua ya. Papan website namanya ipo.co.id. Jadi untuk IPO yang sedang berlangsung ini dibuat seperti ini. Kami sudah masuk gitu. Seperti ini. Tapi banyak sekarang yang banyak sekarang yang IPO itu. Kalau mau membeli IPO saking banyaknya itu harus milih yang kira-kira prospeknya bagus. Kecuali uangnya banyak. Kalau uangnya banyak semua bisa dipilih. Tapi menurut saya harusnya memilih. Kemarin ada Bukalapak yang terkenal. Ternyata setelah listing berapa hari hasilnya juga sudah nggak bagus. Ya kenapa begitu? Ya itu bisa didiskusikan panjang. Tapi kalau di sini yang untuk para cucu, menurut saya prosesnya lebih baik mengikuti IPO. Jadi nanti belajarnya lebih mudah. Yang sekarang ini yang paling dekat dengan penawaran umum itu adalah ini PT Hasnur International Shipping Tbk. Tekernya atau singkatannya HAIS. Yang berikutnya adalah ini kalau dibuka nggak urut. Ini yang berikutnya adalah GPSO. Ini. Kelihatan nggak ya? Ini bisa diklik prospektusnya. Nah ini kalau GPSO harganya antara 175 sampai 180. Terus kalau HIS
itu antara 230 sampai 300. Nah, saya yang untuk kepentingan cucu-cucu ini belinya GPSO saja. Yang paling dekat itu. Nah, terus nama-nama itu harus didaftarkan. Belinya apa, Kung? Tadi, Kung? GPSO. Oh, Gojek itu ya? Bukan. Geoprima Solusi Tbk. Itu perusahaan apa ya? Perusahaan perdagangan ya kecil. Ini fundraising-nya kalau dihitung kira-kira 30 miliar. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, itu tadi EIPO, terus ini diklik di prospektusnya ini, itu bisa dipelajari lebih lanjut prospektusnya. Terus yang satu lagi itu yang paling dekat ini adalah HIS, PT Hasnur International Shipping Tbk. Ya. Kalau Hasnur itu perusahaan pelayaran. Bukan perusahaan pelayaran, Ding. Hasnurnya sendiri itu grup di Kalimantan. Dia punya pelayaran yang untuk ini international shipping, tapi dia pelayarannya itu apa? Ini saya bisa bilang gini aja. Pelayarannya itu tongkang. Jadi batu bara itu kan kayak bak-bak begitu ditarik. Dia ini IPO untuk jumlah kira-kira bukan kira-kira 150 miliar lah. Nah, jadi kalau uangnya kecil, ya bagusnya ikutnya yang kecil aja. Terus nanti mungkin 3-4 hari ya dilihat perkembangan, kalau ya dijual. Kalau pelayaran ini mungkin bisa agak lama. Tapi perusahaannya sih sebetulnya untung dan dia grup besar. Bagusnya grup besar itu apa? Ini adalah satu anak perusahaan yang dijual pertama kali. Terus nanti dia memiliki beberapa perusahaan, banyak perusahaan. Nah, dia pasti ingin mempublikkan anak perusahaan yang lain. Nah, itu biasanya yang saham yang sudah dipublik itu dirawat sama dia, diurus. Jadi harganya dikelola, tidak didiamkan aja sehingga hancur. Karena dia berkepentingan untuk mempublikkan anak perusahaan yang lain. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Kok jadi bengong? Berbeda dengan tadi. Ini kalau Geoprima Solusi itu satu perusahaan kecil. Kalau yang tadi kan untuk membeli kapal 150 miliar.
Kalau kurang dia mau ambil lagi dari bank. Ya pernyataan seperti itu. Tapi kalau ini Geoprima Solusi perusahaan dagang, dia cari uang cuma 30 miliar gitu. Ya apa? Ya kecil sekali. Ya bukan grup, jadi dia tidak pernah ada kepentingan. Kecil itu mudah mengurusnya. Ini di Kelapa Gading kantornya. Ya untuk kepentingannya untuk beli rukonya itu penggunaan dananya. Ya oke. Nanti masih satu ini pilihan ini masih tanggal 23 sampai ada jadwalnya. Berarti itu dari 8 yang mau IPO, yang Bapak pilih tadi satu itu. Sebentar. Suara saya nggak ini, sebentar Pak, pasang ini dulu. Gimana Bu? Dari 8 yang mau IPO, itu yang dipilih hanya satu berarti ya, yang Geo tadi. Iya, karena terbatas uangnya. Kenapa nggak nunggu beli Gojek aja? Kenapa kalau itu masih terlampau lama. Sebentar, saya ini ya. Itu juga bisa begitu. Itu yang pasti itu meledak itu GoTo. Dan itu pilihan umum. Jadi kamu aja milih dia gitu ya. Apalagi saya yang di dalam pasar. Kalau seperti GoTo itu pre-IPO financing, jadi yang sudah membeli sebelum IPO itu perusahaan Telkomsel saja sudah membeli $450 juta. PT Astra Internasional sudah membeli $150 juta. Ini dia harus mengumumkan karena dia perusahaan publik. Yang ketiga, PT Bluebird itu juga sudah membeli $50 juta. Jadi kalau yang besar-besar saja membeli, publik yang relatif kecil ya pasti beli. Oke. Sekarang saya tanyakan kepada kamu, mau nanti saja atau kita sepanjang waktu ini bisa beli terus nanti kalau udah naik dijual. Kalau menurut saya ini cara yang paling umum untuk investor yang bisa dibilang pemula. Ya. Kalau saya ya sudah dibeli aja sambil mengikuti sistemnya. Ini kan IPO juga harus ada caranya kan. Kita belajar caranya itu. Iya. Ya kalau pilihan saya dua itu. Itu pertimbangannya yang paling dekat. Iya, saya paham. Saya paham alasannya. Tapi saya nggak paham karena itu ada unsur tradingnya. Jadi itu kan sebetulnya kayak melakukan trading. Ini karena IPO, betul. Harganya murah, terus nanti kalau dikerek naik, kita ikutan naik, terus dilepas naik kan. Iya. Kan itu. Saya tahu lah ide seperti itu. Tapi yang harus diingat juga,
membeli IPO itu kan ada effort. Itu satu hal. Beda dengan pada saat sudah trading masuk pasar di luar IPO maksudnya. Dan ya kalau saya pribadi adalah orang yang lebih milih jadi full long investor. Jadi ngapain ikut trading IPO capek-capek cuman berapa bulan, ya mending trading biasa aja. Main yang udah bukti angkanya, ya walaupun keuntungannya lebih kecil mungkin tradingnya daripada trading IPO, tapi saya akan tunggu IPO go to aja. Kalau saya pribadi begitu. Oke. Saya nggak mau wasting time effort IPO kecil-kecil. Ini saya gini. Oke. Itu adalah salah satu cara. Kalau sekarang misalnya harganya untuk GPSO adalah 180 gitu. Kita beli 180. Udahlah nggak usah. Misalnya nanti adalah itu jadwalnya untuk IPO itu perlu waktu misalnya 2 minggu sampai mulai beli sampai jual. Nah itu cash-nya itu sudah naik gitu loh. Jadi 200 menjadi 300 misalnya ini. Gitu. Jadi untuk meningkatkan cash saja. Berapa persen dominannya? Probabilitasnya kalau IPO itu saya meyakini di atas 80. Sampai sekarang PT Geo apa ini bisa mencapai 80%? Bukan, dia naiknya sampai berapa? Ini makanya yang kemarin saya juga ini contoh nih ya. Ini contoh saya ini saham UVCR namanya. Kakung tapi ya udah makan aja. Denny lapar kong, makan nasi kuning. Iya. Ini kalau dipakai Zoom kenapa lemot ya? Ini saham UVCR. Kebetulan underwriter-nya NH ini. Ini screen-nya nggak kebuka, Pak. Ya. Udah.
Udah kelihatan belum ya? Kelihatan. Nah, ini saham UVCR. Itu kira-kira besarnya juga sama dengan GPSO tadi. Ini harganya Rp100. Listing itu tanggal 25 Juli. Terus dari Rp100 dia direct sampai 334. Nah, ini karena setiap hari dibikin auto reject atas, kan gitu. Ya. Kalau dari 100 menjadi 300 ya udahlah, keluar aja kan gitu. Kebanyakan perusahaan kecil-kecil itu seperti itu. Nah, kalau probabilitas tadi adalah antara yang diurus naiknya dengan yang tidak diurus, yang itu kira-kira 80%. Itu intinya. Jadi banyak akhirnya di market itu banyak sekali ya sudah ikut yang kecil-kecil gini aja. Nanti ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 minggu. Kira-kira 1 bulan udah kan gitu aja. Jadi ini tidak membicarakan fundamental sama sekali. Gitu. Ya, ini sebetulnya yang dilakukan. Saya hanya umum aja yang dilakukan. Saya sendiri termasuk yang umum melakukan seperti itu, kan gitu aja. Sekarang IPO kan lebih banyak, lebih mudah, kan gitu. Ya, seperti itu, Put. Ya, seperti itu, Put, idenya. Terus nanti nunggu kalau ada uang ikut lagi, kalau ada uang ikut lagi, kan gitu. Ya, saya paham sih sebetulnya idenya. Cuman yang saya nggak paham adalah ini Bapak sebetulnya sedang menyampaikan laporan keuangan cucu-cucu. Apa Bapak sedang mau ngajari mereka strategi? Saya mau mengajari. Atas nama Sasha, atas nama. Karena kalau mau mengajari, menurut saya, ini ada perbedaan paham yang berbeda. Satu, Bapak mengajari menabung saham. Yang dilakukan ini menurut saya bukan menabung saham, tapi trading. Itu memanfaatkan kesempatan. Sangat berbeda dengan cara kerja menabung saham. Kalau mau menabung saham, ya idenya, IPO-nya yang terbaik. Apa? GoTo. Itu selaras dengan ide menabung saham. Tapi yang diajarkan tadi itu adalah trading. Dan kesannya seperti Bapak melaporkan apa kegiatan yang sedang dilakukan account-account para cucu. Gini, sudah selesai belum, Put? Udah. Gini, saya yang caranya, yang namanya menabung saham, itu kan harus diyakini saham yang bagus, yang prospeknya besar. Dalam hal ini sebutlah GoTo, alasannya apapun juga sudah saya kasih. Tapi yang sekarang ini, kan saya sedang membagi uang yang duit jajan lah ya, itu kepada para cucu. Nah ini sebelum GoTo go public, itu bisa dimanfaatkan dengan membeli saham GoTo public. Saya yang di dalam pasar, jadwalnya juga belum tahu, Put.
saya bisa tahu kira-kira 1 bulan atau 2 bulan menjelang go public. Ini saya nggak tahu apakah tahun ini, apakah tahun depan go public. Nah, sementara ada uang, itu mau dipakai apa, kan gitu. Jadi saya setuju bahwa finally investment, ya, akhirnya itu investasi, itu setuju saya. Tapi sebelum investasi itu datang, itu memang dipakai trading. Trading apa? Ya seperti itu tadi, melalui IPO. Kalau dulu saya tidak melalui IPO karena IPO tidak terbuka sekarang. Jadi seperti pada waktu saya membeli saham bank, itu semua yang paling besar saham bank naik. Itu yang sedikit sekali. Jadi waktu pooling, kalau kamu pooling, itu aplikannya itu paling banyak 3.000. Sekarang, begitu IPO model ini, aplikannya itu bisa 10. Gitu. Ya, itu penjelasan saya yang di dalam pasar. Ya, jadi apa yang akan saya lakukan? Ya, itu seperti itu tadi. Nanti akhirnya itu saham yang butuh itu. Kalau kemarin saya punya pilihan saham bank gitu kan. Karena saya tahu mau kemana dia. Itu juga bukan investasi, tapi memang karena saya tahu dia mau dijual nanti. Ya, ya seperti gitu, Put. Oke, kalau saya pribadi sih paham penjelasannya. Pertanyaannya, ini kan idenya buat cucu-cucu, pendidikan buat cucu-cucu. Cucu-cucu paham menjelaskan itu? Saya yakin tidak paham. Karena mereka, saya masih harus menjelaskan yang diingatkan Dimas terus. IPO itu apa? IPO itu apa? Itu aja belum selesai saya menjelaskan. Dan sementara yang paling bisa menjelaskan kepada cucu adalah yang paling dekat dengan mereka. Apalagi ini bahasa yang hanya dipahami, misalnya orang sudah di pasar modal sekian tahun, ada orang mengerti akuntansi atau pasar modal sekian tahun. Memang saya menjelaskan kepada orang yang terlampau pagi. Tapi ya mungkin itu kesempatan saya. Kalau saya jelaskan mereka nanti, itu kesempatan saya masih ada apa enggak, kan gitu. Ini kan berhubungan juga dengan usia. Udah, berarti monggo dijelaskan IPO itu. Nah, ya udah. Itu kalau udah begitu kan kita oke. Jadi saya kira ini udah 55 menit. Jadi nanti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, maaf baru datang. Oh iya. Takut ganggu lagi, kayaknya lagi pada ngobrol. Selamat ulang tahunnya ya. Iya. Makasih. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Amin. Terus udah gitu bahagia. Yang penting pokoknya sekarang apapun sehat ya. Iya, amin. Amin. Apa saya takutnya kan lagi jaga toko, jadi saya takutnya on off gitu. Jadi masih lagi kosong, aku selamat ulang tahun ya. Iya, makasih. Ya, silakan diteruskan. Makasih ya. Gini, balik lagi menjelaskan kepada cucu, saya kira
secara prosesnya begitu, yang mengerti menurut saya tadi adalah yang karena yang harus melaksanakan. Itu Mas Denny megang akunnya. Sasya, Abel, Asa. Nanti tolong juga dijelaskan. Nanti itu yang dibeli IPO, Pak Denny-nya juga ada satu nama. Artinya kalau dia membeli di tempat lain, dua-duanya malah ditolak. Kalau membeli ganda itu karena SID-nya sama, itu pasti ditolak. Terus satu Pak Denny, terus yang kedua Pak Rasid. Nah, terus nanti yang ketiga Cindy sama Ersat itu juga. Ya, dia ini aja tidak ngikutin, apalagi nanti itu ya pelan-pelan dijelaskan gitu. Dan saya kalau menjelaskan, saya minta dia menghubungi ini kantor ada saya yang bisa ini. Ini soalnya sebentar ya, saya balik lagi ke IPO. Tasya tahu nggak IPO itu apa? Nggak tahu, saya yakin. Karena saya kalau aku pahamnya, tuh kayak dia itu apa namanya? Tempat pertama kalau mau nyalurin saham gitu kan? Dia kayak bandar pertamanya setelah dari pasar sahamnya tuh dia apa namanya? Bahasanya tuh apa sih? Oh, pengetahuan gitu. Pakai bahasamu aja. Susah ngomongnya. Jadi kata sederhananya ya, misalnya nih, Kaku sama Muti bikin perusahaan. Kan itu perusahaannya milik pribadi kan, kalau kayak gitu kan. Kalau misalnya nanti perusahaannya itu diturunkan ke kamu, itu kan juga masih milik pribadi kan, karena ada hubungan darah. IPO itu adalah menjual saham, membagi bagianmu ke publik, jadi ke orang lain. Nah, itu pada saat kamu menjual ke publik pertama kali di pasar saham, namanya kalau dijual di publik itu kan di pasar saham, sehingga orang umum bisa beli, nggak harus berhubungan saudara, nggak harus berhubungan teman, nggak harus, pokoknya kamu nggak kenal sekalipun bisa beli. Gitu. Pada saat kamu menjual bagianmu atau bagian perusahaan keluarga itu ke publik di pasar saham, itu disebut IPO. Gunanya buat apa duitnya? Supaya menambah jumlah modal. Itu ringkasnya, singkatnya IPO itu begitu. Udah paham sekarang? Ya. Itu singkatannya apa, Bud? Singkatannya coba itu Kakung. Oke. Ini kan ada nggak sih di layar Indonesia Public Offering? Nah, itu. Nih, Kakung jelasin sekarang. IPO dituliskan IPO. I itu bukan Indonesia, tapi inisial. Inisial itu artinya awal, public offering. Public itu umum, ini penawaran. Inisial itu di bahasa Indonesia sering dikatakan perdana.
Itu namanya penawaran umum perdana. Nah, jadi karena ini bentuknya elektronik, itu dipakai gini. Ini harus melakukan register, terus cek IPO, list order, terus allotment. Nah ini Kakong sendiri, ini detailnya juga tidak tahu. Kakong juga baru belajar. Nah, nanti kamu belajarnya dari Pak Denny. Nah, karena yang saya minta itu kan Pak Denny yang pakai akun kamu, tapi untuk kepentingan 3, karena 3-3-nya namanya Pak Denny. Kamu kan pakai akunnya Pak Denny, terus Abel pakai akunnya Pak Denny, Asa pakai akunnya Pak Denny. Kalau 3-3-nya didaftarkan masing-masing, itu malah ditolak. Jadi harus dikumpulin di satu tempat. Nanti Pak Denny saya kasih customer ID sama password sama PIN. Ya. Terus yang satu lagi Pak Rasid. Kan Navi itu akunnya pakai nama Pak Rasid kan gitu. Ya. Tambahannya Pak. Apanya? Tambahannya itu Sasa kan udah ber-KTP, harusnya dia bisa bikin sendiri kan ya? Oke. Karena kamu sudah ber-KTP, sesungguhnya Kakung sudah kamu mendaftarkan membuka rekening. Tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Jadi pakai itu aja dulu kan gitu. Sampai tadi pertama kali pertanyaan saya kepada Sasya itu adalah pembukaan rekening, tapi belum dilaksanakan. Kan gitu ya. Nanti kalau kamu sudah buka, kamu harus melaksanakan sendiri, kan gitu. Ya. Guys, saya kira nanti kalau kebanyakan malah lebih pusing lagi. Nah, nanti kalau gitu selangkah demi selangkah aja. Kamu boleh buka rekening, bicarakan sama Papa ya, sama Pak Denny, terus nanti bicara di mana karena kamu kelihatannya di pot nggak jalan-jalan juga ya, udah di NH misalnya juga boleh kan gitu. Itu cuma gara-gara aku lagi ospek aja, jadi nggak sempat. Oke. Ya kalau itu ya udah nggak apa-apa. Nanti aja sekarang anggapannya pakai akun yang sekarang aja. Ya wes. Ini nanti kalau materinya kebanyakan juga nggak gampang ini. Jadi sampai situ aja dulu. Terus tadi Mutu dari cucu ada pertanyaan nggak? Ya. Sementara. Abel, Nafi. Abel katanya mau ngucapin ulang tahun. Oh ya, belum ngucapin aku. Mana? Iya ini Kong. Oh, kok nggak kelihatan kamu? Kelihatan, ini ada kok. sampingnya Sasya. Oh gitu. Aku. Ya. Kamu itu. Ya udah.
paling banyak kenangan saya sama kamu. Kakung udah 71 loh sekarang. Kamu berapa, Bel? Kenapa? Kamu usianya berapa? 16 ya? 16. Tahun ini 16 tahun ini. November tahun depan, bulan apa kamu? November tanggal 25. Itu udah punya KTP kamu udah boleh daftar. Nomor umur 17. KTP 17. Ya tahun depan kan? Iya tahun depan. Iya, November tahun depan kamu udah punya KTP. Kalau Nafi April tahun depan. Nggak sampai setahun itu dari sekarang. Itu Kakung tulis di video yang kemarin. Ya, Abel sekarang Kakung. Ya. Abel belum ngucapin. Siapa? Abel kan belum ngucapin. Ya udah, sekarang dulu. Selamat ulang tahun, Kakung. Ya, terima kasih. Amin. Semoga tambah panjang umur, sehat selalu. Terus nanti semoga bisa cepat-cepat ketemu. Ya, amin. Ya, kamu nanti lulus SMA di sini aja. Atau kamu pindah aja sekarang. Enggak ding lah. Ya. Kalau ketemu. Terus tadi Asa udah ya. Aku sekarang belum. Hah? Nafi belum ngucapin. Nafi ya. Selamat ulang tahun Kakung, semoga panjang umur. Amin. Terus rezekinya makin banyak. Amin. Terus semoga selalu murah hati sama cucunya. Amin. Ya. Yang terakhir itu Mak Jelem. Gimana? Yang terakhir apa tadi? Semoga sukses selalu. Bukan. Semoga murah hati sama cucunya. Ya. Itu sebelum yang terakhir. Ya, insya Allah. Ya, cucu sudah semua. Sekarang yang belum ini sambil ini nanti habis itu kita tutup ya. Oke. Sebetulnya sudah ngucapin selamat ulang tahun tadi waktu bangun tidur. Langsung dipeluk, dicium sama Muti, selamat ulang tahun. Oke, sekarang ngucapin lagi deh. Selamat ulang tahun ya, Kung. Ya, makasih. Tambah bijak, tambah sabar. Makasih. Sehat terus. Amin. Kita menua bersama dan bahagia. Ya juga melimpah barokah. Amin. Terima kasih sudah Amin. mikirin masa depan cucu-cucu. Kakung sudah berbuat semaksimal mungkin untuk cucu-cucu sehingga jika kita nanti sudah saatnya dipanggil yang kuasa, cucu-cucu juga punya kenangan yang baik, yang indah bersama kakungnya, bersama Muti, dan mereka akan tidak melupakan upaya baik kakung untuk membuat masa depan mereka lebih baik dengan menabung saham itu. Amin. Oke. Saya rasa itu dari saya. Sekali lagi, happy birthday. Wish you all the best. I love you forever. I love you juga. I love you, Kakung. I love you. Hai. Ya, kita tutup ya. Terima kasih. Semua udah hadir. Ini sudah 1 jam lebih. Selamat menikmati nasi kuning, Kong. Amin. Amin. Pakai Kung ke Jember, Kung. Hah? Nasi kuningnya ke Jember.
Kira-kira nih ke Pondok Bambu, kita nggak makan nasi kuning. Oh, pantes. Ntar siapa yang ngabisin dong nasi kuningnya? Amin. Iya. Iya. Ya wes, saya kira gitu dulu ya. Ya, makasih. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya baru jadi. Saya gak kecil. Ya. Ini cara. Gimana nih nggak bisa live? Harusnya di atas ada lift gitu loh. Pojok atas saya. Pojok atas itu ada lift gitu. Tapi ini juga nggak muncul liftnya. Ada chat ini siapa ya? Ini harusnya ada lift ya. Saya cari lift nggak ada tuh. Nah, saya dari sini aja saya bikin N. N meeting